left-footed strike. There might be a VAR intervention for earlier in the move, but for now, the celebrations are noisy from Indonesia. Alhamdulillah, timnas Indonesia langsung bertengger di posisi 2 klasemen. Sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 usai, sukses mengalahkan Arab Saudi di SUGBK. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pada laga tersebut, timnas Indonesia langsung tancap gas sejak menit pertama. Marcelino Ferdinand berhasil menyambut umpan silang Rizky Ridho di depan gawang. Namun bola membentur tiang gawang dan hanya menghasilnya tendangan penjuru. Pressing ketat diperagakan skuad Garuda di 3 menit awal. Pemain Arab Saudi kesulitan membangun serangan dari bawah dan cenderung diblok para pemain Indonesia. Rafael Struijk nyaris membawa timnas Indonesia unggul di menit ke-8. Sayang, tembakan kaki Struijk dalam situasi 1 lawan 1 masih bisa diblok kiper Ali Al-Bulaihi. Peluang emas Struijk tercipta berkat umpan terukur Tom Hay. Hingga memasuki menit ke-17, Indonesia tampak mendominasi permainan. Sejumlah peluang berbahaya tercipta namun belum membuahkan hasil. Justin Hubner melakukan aksi duel berisiko di sisi kiri kotak penalti Indonesia. Aksinya membuang bola mengenai kepala Al-Khatani dan hampir berbuah kartu merah. Pada kejadian tersebut, wasit meninjau VAR dan VAR menyatakan possible red card. Namun, entah apa yang ada di pikiran wasit sehingga ia hanya melayangkan kartu kuning kepada Justin Hubner. Keputusan ini tentu membuat pelatih Arab Saudi, Hervé Renard geram. Ia menuding wasit telah memihak kepada tuan rumah Indonesia. Pada menit ke-29, pemain Arab Saudi Feras Albrikan melakukan diving di kotak penalti. Ia memilih bergiling-guling padahal tak tersentuh Jay Izzas. Pada menit ke-32, Marcelino Ferdinand berhasil memecah kebuntuan berkat gol cantik Nan Ciamik. Marcelino berhasil melepaskan tembakan terukur dari kotak penalti memanfaatkan umpan matang Ragnar Oratmangoen. Setelah gol itu, timnas Indonesia melancarkan serangan yang membabi buta. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen gantian melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun masih membentur tembok pertahanan Saudi. Babak pertama berakhir untuk keunggulan timnas Indonesia 1-0 dan timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia bisa saja langsung bertengger di posisi 2 dengan berharap hasil di 2 laga lain grup C menguntungkan mereka. Timnas Indonesia mesti berharap Bahrain dapat mengalahkan Australia, sehingga poin Australia tetap di angka 6 dan Bahrain juga 6. Dengan begitu, timnas Indonesia berhak bertengger di posisi kedua klasemen sementara grup C, karena timnas Indonesia unggul selisih gol. Selain itu, jika laga di atas berujung imbang, timnas Indonesia terpaut 1 angka dari Australia dan timnas Indonesia akan berada di posisi 3. Harapannya, kondisi di atas benar-benar terjadi agar peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sementara itu, sang pelatih, Hervé Renard menilai timnas Arab Saudi sejatinya bermain bagus di depan puluhan ribu supporter tuan rumah. Namun, Dewi Fortuna tampak menjauhi mereka. Pertandingan bagus, kami berjuang keras. Punya peluang di babak pertama, tapi keduanya menerpa mistar. Dan satu kesalahan dari set piece mengubah semuanya. Sesalnya. Pelatih berusia 50 tahun itu juga mengakui pertahanan ketat timnas Indonesia di pertandingan ini. Rizky Ridho mampu memberikan komando yang tepat sepanjang permainan. Babak kedua, mereka bermain 4-5-1 dan sulit untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti. Kami mencoba menempatkan pemain dengan skill bagus di antara garis pertahanan, tetapi tak berhasil imbuhnya. Renard juga menegaskan timnya tak terganggu dengan supporter Indonesia yang memadati tribun. Tercatat 73.000 lebih supporter memadati Gelora Bung Karno. Mungkin beberapa pemain baru pertama kali bermain dalam kondisi seperti ini, tetapi tidak ada tekanan. Secara keseluruhan ini pengalaman yang bagus, katanya. Kami akan mempertahankan 90% skuad untuk kualifikasi. Kami masih memiliki 4 laga sisa yang harus kami menangkan, tutupnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang turut berperan mendukung tanpa henti. Terima kasih banyak kepada semua pemain para staf dan untuk saya terima kasih buat PSSI,
yang mensupport tim ini luar biasa, ujar Shin Tae-yong. Pernyataan mengejutkan diutarakan Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Lee Khan Hai, pasca tagar Shin Tae-yong out, menggema di media sosial hebohkan jagat persepak bolaan Asia. Sebelumnya, tagar Shin Tae-yong out menggema di media sosial usai timnas Indonesia dikalahkan Cina pada laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini membuat sejumlah pencinta sepak bola nasional kecewa. Shin Tae-yong dianggap telah melakukan blunder dengan mengganti susunan pemain. Selain itu, Shin Tae-yong dinilai tidak mampu memanfaatkan kemewahan pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Dari itu, banyak dari netizen Indonesia yang menginginkan agar Shin Tae-yong dipecat dan diganti pelatih asal Belanda. Di lain sisi, desakan ini membuat Federasi Sepak Bola Vietnam (PFF) terheran-heran. Menurut mereka, pelatih asal Korea Selatan itu sedang membuat keajaiban bagi sepak bola Asia Tenggara. Buktinya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta baru menelan kekalahan pertama di laga keempat melawan Cina. Presiden PFF, Lee Khan Hai, menyebut, sebelum pertandingan melawan Cina, Shin Tae-yong dipuja-puji supporter Indonesia. Namun, setelah kalah, kini ia didesak untuk mundur. Pada hari-hari sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong banyak dipuji karena berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk kali pertama. Kemudian hasil imbang beruntun di 3 laga menghadirkan kejutan di sepak bola Asia. Seluruh tim Asia memuji Indonesia, tentu saja supporter Indonesia sangat senang, tulis Lee Khan Hai. Dikutip dari media Vietnam, Soha. Namun, setelah hanya sekali kalah dari Cina, pelatih Shin Tae-yong langsung mendapat banyak kritik. Bahkan, banyak yang menyerukan agar juru strategi Korea itu dicopot. Kalau sampai hal ini terjadi, kami Federasi Sepak Bola Vietnam siap menampungnya, urai Lee Khan Hai. Lebih lanjut, PFF menduga adanya desakan agar Shin Tae-yong dipecat atau mundur juga tak lepas dari polemik pemain naturalisasi. Program ini masih belum dapat diterima seluruh supporter Indonesia. Namun, prestasi bukanlah yang utama bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Masih banyak fans Indonesia yang menuntut hak bagi pemain lokal di timnas. Padahal, jika menggunakan pemain tersebut, Indonesia tidak akan sekuat sekarang. Jelas Lee Khan Hai. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara terkait alasannya sering ganti-ganti susunan pemain. Pada 4 pertandingan yang telah dijalani timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, nyaris tak pernah menurunkan susunan pemain yang sama. Terbaru adalah ketika timnas Indonesia dikalahkan Cina 1-2 di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Pada laga tersebut, pemain seperti Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, Witan Sulaiman diturunkan sebagai starter. Sedangkan Tom Hee, Rizky Ridho, yang selalu tampil baik, menjadi pemain cadangan. Pemilihan pemain yang dilakukan Shin Tae-yong pun menjadi sorotan dan menuai kritik. Kekalahan dari Cina dinilai karena blunder dirinya. Terkait hal itu, Shin Tae-yong mengungkapkan dirinya selalu melihat 2 hal dalam menurunkan pemain di setiap pertandingan. Yang pertama adalah kekuatan dan gaya main lawan yang akan dihadapi. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. 2 hal ini yang paling menentukan starting line up, jawab Shin. Ia juga memastikan pemain yang diturunkannya merupakan yang terbaik dalam kondisi tersebut. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut, tegas Shin Tae-yong.